Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kambing Channel. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tema kali ini keuntungan dan kerugian breeding kambing dan domba di segmen kali ini ya, teman-teman. Breeding kambing dan domba bisa jadi jalan cepat menuju untung besar. Tapi hati-hati, kalau salah strategi justru bisa jadi kita mengalami kerugian ya teman-teman. Nah, di video ini kita bahas untung dan ruginya breeding kambing dan domba secara lengkap. Yuk simak sampai akhir video ya teman-teman. Nah, kita jelaskan dulu nih apa itu breeding ya atau pengembang biakan kambing dan domba. Nah, breeding adalah proses mengembang biakan kambing atau domba dengan tujuan menghasilkan anakan yang berkualitas atau menambah populasi ya teman-teman. Biasanya fokus pada genetik unggul, produktivitas tinggi, dan regenerasi ternak secara berkelanjutan atau secara bertahap. Nah, yang pertama, regenerasi ternak sendiri. Yang disebut dengan breeding, kamu atau teman-teman tidak perlu beli bibit terus-menerus atau beli indukan terus-menerus ya teman-teman. Jadi sangat menghemat biaya secara jangka panjang. Dan yang kedua, penebatan secara berkala. Nah, di setiap musim kelahiran bisa jual anak usia 3-6 bulan. Jadi setelah dilepas sapi, teman-teman bisa dijual anak ataupun nanti di saat umur 6 bulan atau 12 bulan setelah dewasa nanti. Apalagi kalau genetiknya bagus, teman-teman bisa dijual dengan harga sangat tinggi ya teman-teman, seperti beberapa jenis kambing atau domba yang genetiknya masih pure ya teman-teman. Peluang besar saat Idul Adha seperti kemarin ya teman-teman, atau jika waktu yang tepat anak hasil breedingan kita nih teman-teman bisa dijual sebagai domba atau kambing kurban ya teman-teman. Jadi untungnya tuh bisa berkali lipat. Jadi kita itu tidak harus membeli bakalan yang untuk di fattening seperti itu. Jadi keuntungan dari breeding itu dari kecil sampai besar kita mempunyai keuntungan yang lebih cuman dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah, yang keempat ini peluang bisnis jangka panjang. Nah, breeding itu sebenarnya sebagai investasi jangka panjang nih teman-teman. Nah, sekalinya sukses, teman-teman bisa membangun brand sendiri atau peternakan spesialis di bibit unggul seperti di domba Garut ataupun kambing bur secara genetik yang masih murni ya teman-teman. Bur dan lain-lain mungkin teman-teman kalau misalkan ingin breeding di genetik tersebut itu sangat diunggulkan di tipe yang breeding ini ya teman-teman. Jadi pengembang biakan anakannya bisa dijual secara bloodline, jadi terbilang bisa dijual tergolong sangat mahal. Nah, yang kelima ini yang terakhir, kebanggaan peternak. Ada kepuasan tersendiri nih teman-teman saat melihat indukan yang teman-teman rawat dari yang kita beli. Nah, sampai melahirkan, menurunkan generasi, menurunkan anak yang sehat dan produktif. Nah, itu sebenarnya bagi peternak itu mempunyai kepuasan tersendiri nih teman-teman. Nah, teman-teman, untuk
Selanjutnya yang sebelumnya kita bahas itu keuntungannya ya, itu yang secara analisis yang saya alami. Nah, yang kedua ini secara kerugian ya teman-teman. Nah, ini secara analisis ya teman-teman, dan juga bagi saya uh, sangat mengalami. Nah, yang pertama itu modal awal yang cukup besar. Nah, butuh indukan yang berkualitas, pejantan juga yang harus yang unggul ya teman-teman. Walaupun di kandang saya ini pejantan itu masih standar ya, belum uh, yang tergolong untuk yang big size ataupun yang di atas big ya teman-teman. Nah, semua ini butuh modal awal yang tidak sedikit. Nah, yang kedua, resiko kematian tinggi pada anakan yang baru lahir. Nah, jika manajemen kandang yang buruk, manajemen pakan yang buruk, nah anak yang baru lahir ya teman-teman, 1 atau 2 minggu pertama itu pasti akan mati. Apalagi penanganan di awal pas kelahiran kita tidak ditunggu ataupun apa namanya ditunggu ya teman-teman. Nah itu proses pelahirannya juga bisa jadi kematian di awal pas melahirkan juga nih teman-teman. Nah yang ketiga butuh pengetahuan teknis. Jadi breeding itu bukan cuma soal kawin indukan saja. Jadi harus paham siklus birahi. Nah masa bunting dan kelahiran. Nah bunting dan kelahiran itu harus kita catat ya teman-teman, hingga pasca kelahirannya teman-teman. Nah yang keempat, butuh waktu yang sangat panjang untuk balik modal ataupun membalikan modal kita ya teman-teman. Indukan butuh 5 bulan untuk bunting, belum masa menyusui. Nah untuk membalik modalnya itu sekitar 1 tahunan lebih ya teman-teman, kalau tidak ada kendala. Nah yang kelima, ketergantungan pada pasar. Kalau pasar sedang lesu atau harga jatuh, teman-teman tetap harus rawat anak-anak hasil breeding, dan biaya itu terus-menerus berkali-kali lipat sampai harga pasar naik lagi. Nah, baru kita jual ya. Nah, dari yang sebelumnya yang kita bahas ya teman-teman, dari keuntungan, nah dan selanjutnya dari kerugian. Nah, teman-teman bisa mengolah informasi ini sendiri ya teman-teman. Nah, ini yang analisis yang saya alami. Nah, teman-teman juga kalau misalkan mau terjun di di breeding ini, teman-teman harus gunakan pejantan yang unggulan, betina yang bagus gitu, agar bisa menurunkan anak-anak yang bagus juga ya teman-teman. Nah, tetap teman-teman harus dijadwalkan pencatatan dalam breeding secara rapi. Nah, siapkan kandang yang khusus untuk anakan atau indukan pasca sebelum lahir, pasca lahir, dan selalu siapkan obat-obatan ya teman-teman. Ataupun kalau misalkan teman-teman ada relasi dokter hewan, teman-teman bisa kontak dokter hewan sebagai pendamping di saat melahirkan ataupun pemberian vitamin pada indukan atau pejantan kita ya teman-teman. Nah, breeding kambing dan domba itu ibarat ya investasi, dan juga ada resikonya, tapi juga ada potensi untung yang besar. Kuncinya nih teman-teman, ilmunya disiplin dan semangat dalam beternak ya. Tertarik mulai breeding atau punya pengalaman, silakan teman-teman peternak semua yang pemula seperti saya, silakan komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar teman-teman gak ketinggalan tips ternak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.